Hai guys, kembali lagi bersama gua di Ayus ID. By the way, apa kabar kalian yang memiliki rencana berlibur? Selalu berhati-hati saat menggunakan jalur yang tak kita ketahui. Karena pada kesempatan kali ini gua mau mereview sekaligus membahas film yang cukup menarik yang berjudul Shortcut tahun 2020. Di mana film ini menceritakan sekelompok remaja Gen Z yang sedang bertamasya. Akan tetapi, mereka harus mengalami kesialan setelah melintasi kawasan yang sepi dan terbengkalai. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke lah, mending kita langsung aja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di subscribe. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang bocil berjaket kuning yang terlihat ketakutan seolah dikejar sesuatu. Hingga setelah jauh abret-abretan menembus leuweung, bocil ini terlihat kesal dan seolah menyesali sesuatu. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Sabar, karena semua film ini pun baru dimulai. Singkat cerita, scene beralih pada bis merah yang sedang melakukan perjalanan. Di dalam bis, Kang supir bernama Joseph sedang mengantarkan sekelompok remaja Gen Z yang akan bertamasya ke suatu tempat. Kemudian Joseph yang menyalakan radio menemukan sebuah berita tentang fenomena gerhana yang akan terjadi nanti malam. Di saat itu pula si Subur, KL, dan seorang kewes berkacamata bernama ini membenarkan hal ini saat sedang nyekrol video-video TikTok. Di tengah obrolan, cowok bangor bernama Regi iseng dengan melemparkan kaleng pada Nolan. Sementara itu, seorang kewes bernama Sophie seperti kepincut dengan sikap Nolan yang sangat cool. Sesaat kemudian, berita memberitahu semua orang untuk tidak melewati fenomena gerhana bulan kali ini. Karena fenomena kali ini merupakan gerhana paling indah dan langka yang terjadi 20 tahun sekali. Singkat waktu, mereka pun heran saat melihat jalan yang diblokir, tumpukan dahan petai. Melihat hal itu, Joseph memutuskan untuk mencari jalan lain. Singkat waktu, perjalanan mereka kembali terhenti saat melihat bangkai hewan bergeletak di tengah jalan. Lantas apa boleh buat, Joseph bergegas menyingkirkan bangkai itu ke tengah hutan. It must have been run over. Pigs riding pigs, yeah. And Chris is Sontak mereka pun kaget saat melihat Joseph dibegal seorang pria gondrong sambil menodongkan pistol. Pria kucel bernama Pedro berniat membajak bis yang mereka tumpangi. Ternyata semua keanehan di jalan merupakan rencana Pedro untuk memuluskan aksi begalnya. Singkat waktu, malam pun poek. Kini Pedro meminta semua orang untuk membuang HP mereka ke jendela. Saat semua orang menurut, beda halnya dengan si Regi. Ia pun ogah untuk membuang HP-nya. Melihat Regi yang melawan, Pedro langsung mengancam akan meledakkan tengkoraknya. Hingga setelah semua orang membuang HP-nya, Pedro meminta mereka untuk diam dan menikmati perjalanan kali ini. Namun tanpa mereka sadari, saat ini bis mereka malah menuju area bekas markas militer. Namun di tengah perjalanan, Pedro pun merasa kesal dengan Joseph yang malah menghentikan perjalanan. Lantas Joseph berkata, jika mobil ini tiba-tiba saja mogok dengan sendirinya. Saat menyandra ini, Pedro meminta Joseph untuk keluar dan memperbaiki bus ini. Mendengar hal ini,
Joseph yang tidak ingin anak-anak terluka terpaksa menuruti permintaan Pedro. Dalam bis mereka pun memikirkan cara untuk melawan Pedro yang memiliki senjata api. Sementara itu, Joseph pun kebingungan karena mesin bis terlihat baik-baik saja. Lalu tiba-tiba di tengah situasi poek, mereka pun panik saat mendengar suara aneh berjalan di kegelapan. Dan setelah dilihat-lihat, mereka pun heran dengan sesosok berkelebatan hitam yang ngejogrok di tengah jalan. Di tengah situasi kicap, Pedro yang tak punya nyali meski memegang senjata malah memerintahkan Joseph untuk mengejeknya. Sontak mereka pun syok parah saat melihat Joseph diserang sesuatu yang misterius. Di tengah kepanikan, Pedro yang akan tancap gas baru sadar kalau kunci bis ini berada di tangan Joseph. Dan lagi-lagi Pedro yang tak punya biji malah menyuruh remaja genjat untuk membawanya si jasad Joseph. Dan saat Nolan akan mengambilnya, Sophie yang takut gemeteran kenapa-napa langsung pergi mengambil kunci bis. Saat membawa kunci, Sophie pun syok parah saat melihat kondisi Joseph yang seperti dicupang sesuatu. Sekembalinya ke dalam bis, Sophie pun memberitahu jika saat ini Joseph sudah meninggoy dan seperti digigit hewan buas. Di tengah keheranan dengan apa yang terjadi, Pedro menyuruh Reggie untuk menyetir. Namun setelah dicoba, tetap saja bis ini tidak bisa menyala. Di tengah ancaman, Pedro, Sophie, dan yang lain memikirkan cara untuk melawan Pedro. You haven't got the balls. Namun saat situasi berbalik dan Reggie tinggal menembaknya, suara di atap mobil membuat mereka lengah dan pistol kembali direbut. Kesal dengan teror ini, Pedro langsung keluar untuk menembaknya. Come here. Betapa syoknya mereka saat melihat sosok hitam bergigi runcing menghabisi Pedro. Di tengah kepanikan, Reggie kembali berusaha menyalakan bis, akan tetapi semuanya sia-sia saja. Singkat waktu, semua semakin mencekam. Saat mendengar suara, si makhluk berusaha memasuki bus. Di tengah situasi panik, rupanya mereka ini mempunyai kelemahan, yaitu takut pada cahaya. Dirasa kesempatan, mereka langsung ngabret kabur seedan-edannya. Would you rather turn back? Hingga setelah cukup jauh berjalan ceker, mereka yang mau menemukan sebuah ruangan memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Sambil beristirahat, Nolan yang mengecek ruangan akhirnya menemukan sebuah peta. Mereka pun berencana untuk menemukan jalan keluar dari terowongan ini. Namun karena situasi yang sangat gelap, Nolan dan Sophie memutuskan untuk mencari saklar listrik terlebih dahulu. Straight ahead then right. Just all sorts of landscapes. Di dalam pencarian, Nolan pun menemukan seperangkat lampu sorot yang diduga untuk melawan si makhluk. Namun si yang menemukan tengkorak manusia di tangga
merasa jika orang itu gagal untuk menghabisinya, sementara di sisi lain yang kebelet meminta Reggie untuk menemaninya. You are kinda cute when you're mad though. Yo, you done? Yang tiba-tiba menghilang. Dirasa ini digondol si makhluk, Reggie pun bergegas kembali pada teman-temannya. They've got her. Mendengar menghilang, mereka pun sepakat untuk mencarinya. It's all my fucking fault. Oh, shit. IQ! Quit it! Oh. Fuck, fuck! Run! Brooke ini yang khawatir pada Reggie meminta KL untuk segera mengeceknya. Tepat pada waktunya, Reggie masih bisa selamat berkat Nolan yang berhasil menyalakan listrik. Sementara itu, Nolan pun heran dengan barang-barang yang ada di tempat ini. Singkat waktu, Nolan dan Sophie merasa lega saat kembali bertemu dengan teman-temannya. Di saat itu pula Sophie merasa ngeri dengan bekas gigitan di pundak Winnie yang terlihat seperti sarang lebah. Namun, ini menegaskan jika ia baik-baik saja dan hanya merasakan perih. Kemudian Sophie mengajak semua orang untuk melihat sesuatu yang mereka temukan bersama Nolan. Sesaat kemudian, Nolan pun menunjukkan seonggok tengkorak yang ia temukan di lorong. Mereka pun merasa jika orang ini pernah berjuang untuk melawan makhluk itu. Kemudian dari buku harian yang ditemukan Nolan mengatakan jika tengkorak itu diduga bernama Leo. Di mana 40 tahun lalu Leo dan adiknya yang bernama Isabel sedang melakukan upload adventure di wilayah ini, akan tetapi mereka malah menemukan sebuah terowongan militer terbengkalai. Hingga Isabel menjadi korban keganasan si makhluk. Singkat waktu, Leo yang sudah mau menjadi bapak-bapak memutuskan untuk kembali ke terowongan guna menuntut balas atas kematian adiknya yaitu Isabel. Hingga seiring berjalannya waktu, Leo pun menemukan fakta jika si jadu ini merupakan sosok alien yang takut akan cahaya. Namun apesnya Leo yang sudah mengetahui kelemahan si jadu harus meninggoy di tempat ini. Setelah mendengar kisah itu, mereka pun berencana untuk menghabisi si jadu dengan menggunakan lampu sorot. Setelah mendengar kisah itu, mereka pun berencana untuk menghabisi si jadu dengan menggunakan lampu sorot yang dirancang oleh si Leo. Namun sebelum itu, mereka pun berniat memperbaiki lampu sorot itu terlebih dahulu. Setelah lampu sorot itu berfungsi, mereka pun bersiap-siap untuk melakukan rencananya. Selang beberapa saat, Reggie memberanikan diri untuk menjadi umpan. Sementara yang lain berjaga memantau situasi, hingga tak lama kemudian si jadu pun datang setelah mendengar suara radio. Melihat Reggie terpojok, Nolan langsung bersiul untuk mengalihkan perhatian. Melihat si jadu yang lengah, Nolan pun langsung menyalakan saklar. Dan akhirnya berhasil keluar dari terowongan ini. Di saat itu pula si jadu yang berusaha mengejar tak bisa berbuat banyak saat para kewes berada di dalam cahaya.
Hingga sesaat kemudian mereka semakin di atas angin saat melihat para cowok datang membawa obor. Akhirnya mereka pun berhasil menghabisi si Jadu, makhluk alien cupu yang takut akan cahaya, dan kini para remaja Gen Z ini bisa pulang dengan aman dan tentram. Singkat cerita, Shin beralih pada seorang detektif bernama Chris yang berusaha mencari tahu sosok si Jadu yang dari kesaksian para Gen Z rupanya sosok Jadu ini tidak hanya satu. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Paduli teing karena film pun sudah selesai. Mungkin sampai di sini saja review dan pembahasan film Shortcut tahun 2020, dan jika kalian suka dengan videonya jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. See you.